Kembali lagi di channel Ashfan 97, di konten Explore Masjid. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Ini dia masjidnya. Hari ini di ruang silaturahim, sebuah masjid yang dibangun untuk ibu dan untuk umat, dan selayang pandang mengenai bangunan-bangunan Islam. Masjid yang dibangun di rentang waktu kini punya kisah yang menarik, termasuk masjid di kawasan timur Jakarta, Masjid Atin. Masjid ini didesain berdasarkan keinginan satu keluarga untuk menghormati ibunya. Kami mengambil konsep ada satu kesukaan ibu, yaitu bunga melati. Makanya di beberapa ornamen membentuk siluet dari bunga melati. Masjid Atin dibangun untuk mengajak umat menghiasi hidup dengan kegiatan positif mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ajakan untuk beribadah dituangkan lewat berbagai aspek. Sebetulnya masjid ini ada satu konsep yang sangat prinsip sekali, yaitu bagaimana seseorang memasuki jamaah secara fisiologis sudah dibina dari awal. Kalau kita melihat tadi masuk ke Selasar ada node, begitu orang dengan capek, kesibukan di jalan, begitu masuk node diredam emosinya, ada ketenangan, berjalan ketemu lagi satu halaman luas di sana akan ketemu rumput hijau, ketenangan kembali, mengarahkan supaya para jamaah ke masjid sudah konsentrasi untuk beribadah. Ketemu di dalam masjid nanti juga ada satu efek-efek psikologis, akhirnya orang akan khusyuk berjamaahnya di dalam masjid. Plaza Sholat tak hanya tempat rumput hijau bertumbuh. Lampu-lampu dekoratif sekaligus fungsional turut memberi penegasan estetika masjid ini. Lanskap masjid juga dilengkapi fasilitas dan desain yang berhubungan dengan air. Secara keseluruhan, rancangan lanskap berawal dari kutipan ayat suci yang menyatakan bahwa Tuhan menumbuhkan tanaman yang indah dipandang mata pada bumi manusia. Fasilitas di masjid ini kita siapkan ada namanya plaza kurban. Jadi kita menyiapkan tempat untuk kurban, dan di sana waktu disembelih darahnya kita sudah butuh treatment betul, sehingga waktu kita lepas tidak mencemari lingkungan. Itu yang kita siapkan. Juga kita berwawasan lingkungan dengan luas 80.000 meter persegi. Kita punya 36 resapan, diameter 1,5 kali 5 meter. Jadi kita berwawasan lingkungan, mencoba bagaimana kita bisa menahan air semaksimal mungkin.
Eksterior juga tidak hanya yang terlihat mata. Ada yang sangat unik jika kita bicara minaret atau menara. Di sini ada 5 minaret. Yang pertama ada kita bilang menara utama. Ya, itu hanya sebagai eye catcher dari bangunan ini. Juga sebagai penyampai dalam azan untuk agar lebih luas lagi. Yang kedua, di setiap sudut bangunan ada 4 minaret. Fungsi utama selain secara estetika desain juga sebagai pencapaian ke dalam masjid. Jadi setiap minaret yang 4 ada tangga-tangga yang mengarah ke lantai teratas. Secara desain itu bagian dari struktur, perkuatan struktur. Karena masjid ini tanpa tiang tengah, dengan bentangan 66 meter tanpa tiang tengah, dengan kapasitas hampir 9.000 jemaah. Jadi itu sebagian dari struktur juga. Masjid ini kita banyak bermain dengan elemen geometris, yaitu Islamic pattern. Semua ada satu lingkaran, lingkaran yang tidak menyatu sesuai dengan konsep. Terus kembali lagi, kalau kita melihat ada satu sudut ke atas, kita harap itu belong to good, kembali ke arah ke atas, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warna eksterior masjid sangatlah feminin, ungu. Ungu dipilih karena anak-anak yang membangun masjid ini untuk ibunya ingin warna kesukaan sang ibu terabadikan. Semua umat, tak pandang umur, difasilitasi dengan baik lewat konsep arsitektur yang matang. Masjid At-Tin, yang artinya demi buah tin, dipersembahkan untuk seorang ibu, sekaligus untuk umat. Ruang dalam masjid didominasi oleh ornamen dan penggunaan materi-materi yang terbaik. Elemen struktur dan elemen estetika saling mendukung. Komposisi antara luasan ruang untuk lalu lintas jamaah serta sarana sirkulasi dipikirkan matang. Semua demi mengantarkan umat untuk mencapai suasana ibadah yang nyaman dan tentram. Ruang sholat utama dapat menampung sekitar 5.000 jamaah dan juga sering digunakan umat untuk multi aktivitas. Ruang salat mezanin. Ruang sholat mezanin bisa menampung 4.000 jemaah yang bersama ruang sholat utama dinaungi oleh kubah.
Bagian mihrab menjadi semacam ujung perjalanan umat yang masuk ke ruang dalam masjid. Diameter dengan 22 meter tanpa kolom. Kita menggunakan space frame karena secara struktural itu lebih ringan. Ditutup dengan satu lapisan metal yang low carbon. Low carbon yang kita pakai sejenis enamel, seperti mungkin kalau di dapur panci. Kenapa penggunaan dimudahkan bahan itu? Karena daerah sini daerah dekat Halim. Jadi tidak menyediakan black spot untuk kawasan Halim. Orientasi masjid ini, ya, kita ingin menjadikan masjid percontohan di Athene ini. Dan alhamdulillah sekarang yang mengelola semua hampir 95% itu di bawah 40 tahun. Kita memberikan contoh bahwa masjid ini bisa dikelola secara profesional oleh orang muda. Itu yang ada di Athene, dengan kegiatan yang penuh. Jadi masjid ini kita buka 24 jam dengan konsep kita pelayanan didahulukan dengan berbasis pada akidah dan akhlak sesuai tuntunan Al-Quran. Itu yang digunakan di Masjid Athene. Kubah Masjid Athene terbagi menjadi 3, yang masing-masing bagian melambangkan perjalanan manusia yang melalui 3 alam, yaitu alam rahim, alam dunia, dan alam akhirat. Ruang sholat utama yang tepat berada di bawah kubah dijadikan semacam klimaks, tempat umat mencapai kondisi psikologis yang paling khusyuk. Ada 4 konsep elemen estetika yang diterapkan pada masjid. Kubah dan mezanin yang seolah tidak punya penopang adalah perwujudan konsep melayang. Konsep melayang juga merupakan konsep yang melatar belakangi digunakannya kerawangan untuk pembatas ruang. Kaca patri yang membiaskan cahaya indah dan tata lampu adalah pembahasan konsep transparan. Dipakainya beragam material untuk bersama-sama membentuk harmoni adalah perwujudan dari konsep menyatu. Sedangkan jika kita lihat detail kaligrafi, misalkan pada area mimbar, maka ini merupakan pembahasan dari konsep menonjol. Selain ruang-ruang sholat, masjid ini juga menyediakan ruang-ruang untuk aktivitas umat, segala umur dan lapisan. Maka, ruang-ruang Masjid Athene ini juga dirancang untuk memiliki atmosfer yang akomodatif bagi aktivitas selain sholat. Di luar berbagai maksud manusia membangun sebuah masjid, Athene
dirancang dan diwujudkan sekaligus sebagai pengingat bahwa sesungguhnya masjid-masjid hanyalah sebuah sarana manusia berkomunikasi kepada Tuhannya. Dalam penyebarannya, agama Islam meninggalkan jejak arsitektur di berbagai negara di dunia. Di Indonesia, salah satu jejak penyebaran Islam adalah Masjid Demak. Hari ini kita akan bicara tentang beberapa arsitektur bangunan-bangunan Islam di daerah-daerah yang berbeda. Pertama kita akan membahas arsitektur bangunan Islam di Jawa, kemudian sesuatu di luar Jawa, yaitu di Ternate, dan kita akan bicara sedikit keluar Indonesia, yaitu bangunan Taj Mahal di India. Bangunan pertama yang Anda lihat sebagai koleksi Museum Istiqlal adalah Masjid Demak. Masjid Demak sebetulnya adalah sebuah contoh yang sangat istimewa dari arsitektur yang sebetulnya berumur sangat tua. Anda bisa lihat bahwa arsitektur Masjid Demak sebetulnya merupakan gambaran dari arsitektur tradisional Jawa yang atapnya berupa tajuk. Tajuk artinya atap berbentuk limasan, dan limasan ini berupa dudur, artinya bertemu di satu titik. Atapnya bertumpuk tiga, seperti khas atap masjid Jawa pada umumnya, tapi yang istimewa adalah bahwa atap ini di atasnya memiliki mustaka atau hiasan yang berbentuk bunga melati. Kalau kita turun ke bawah sedikit, di bagian tengah dari Masjid Demak ini ada 4 tiang utama atau yang biasa dalam bahasa Jawa disebut sokoguru, yang sebetulnya bukan istimewa karena mereka sokoguru, tapi istimewa secara struktur. Secara struktur, walaupun bangunan ini sangat tua, dia menggunakan sistem struktur yang pada hari ini sebetulnya dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Karena pada saat itu sulit sekali untuk mencari tiang kayu yang sedemikian besar untuk menyangga atap yang sangat luas pada masa itu tentunya, sehingga Sunan Kalijaga memerintahkan para pengikutnya untuk mencari tatal. Tatal itu adalah bilah-bilah kayu yang kemudian disatukan dan dilem, kemudian menjadi sebuah tiang yang sangat besar. Yang istimewa adalah masyarakat Eropa baru saja setelah abad ke-20 menemukan sistem ini, dan kemudian mereka menamakannya laminated wood atau kayu yang dilem. Jadi sebetulnya ini bukan pencapaian yang baru karena Masjid Demak sudah memiliki itu sekian ratus tahun yang lalu. Anda juga misalnya bisa lihat bahwa di bangunan ini ada maksuro. Maksuro itu adalah bagian yang berupa slot diberi pagar yang sebetulnya merupakan tempat untuk sholat pejabat tertinggi dari lingkungan sekitar masjid, yang sebetulnya hanya ada pada masjid-masjid di Timur Tengah pada masa itu. Ornamen lain yang misalnya bisa kita lihat dari arsitektur masjid ini adalah ornamen-ornamen yang berupa gambaran-gambaran alam, flora dan fauna, berupa daun, ranting, dan bagian-bagian pohon lainnya. Ada juga gambar-gambar burung, dan saya rasa ini sebetulnya merupakan pengaruh dari Cina. Yang menarik sebetulnya adalah karena Belanda kemudian datang dan pada tahun 1900-an menambahkan minaret di Masjid Demak ini. Jadi Anda bisa lihat bahwa minaret baja yang ada di depan Masjid Demak sebetulnya sesuatu yang sama sekali berbeda dengan masjid di dalamnya. Di luar Pulau Jawa, di Ternate, Masjid Agung Ternate juga menjadi warisan bangunan Islam yang berpadu dengan gaya arsitektur lokal. Dari Pulau Jawa kita sekarang pindah ke Ternate karena ada Masjid Agung Ternate di sana. Yang istimewa adalah Anda sekarang sudah mengerti kira-kira seperti apa arsitektur Jawa. Dan kalau Anda melihat bentuk arsitektur dengan atap limasan yang bertumpuk, Anda bisa yakin bahwa kurang lebih itu merupakan adalah pengaruh Jawa.
Anda bisa lihat yang sangat mirip di Masjid Agung Ternate, tapi Anda bisa lihat bahwa atapnya bertumpuk 4, bukan 3 seperti di Jawa. Anda juga bisa lihat bahwa berbeda sekali dengan di Jawa, atap-atap ini dibuat cukup bercelah untuk memasukkan cahaya. Bahkan di puncak dari atap Masjid Agung Ternate itu, Anda bisa lihat ada lubang khusus yang dibuat untuk memasukkan cahaya ke dalam haram. Haram adalah istilah mereka untuk menyebut ruang sholat di dalam masjid utama. Anda bisa melihat ciri lokalitas di Masjid Agung Ternate karena aslinya masjid ini sebetulnya menggunakan atap rumbia atau sagu. Nah, kalau dari zaman dahulu kala pun atap-atap di Jawa pada umumnya sudah menggunakan genting. Ini bisa dimengerti karena unsur-unsur alam yang ada di Jawa dan di Ternate sangat berbeda. Jadi Anda bisa melihat bahwa sebetulnya sumber daya alam yang berbeda membuat arsitektur dimanifestasikan secara berbeda. Sedangkan di luar Indonesia, bangunan Taj Mahal adalah semacam monumen yang mengabadikan jejak Islam pada karya arsitektur non-masjid. Dari Indonesia kita berpindah agak jauh ke India karena di sana ada Taj Mahal. Anda sudah kenal betul dengan Taj Mahal bahwa sebetulnya Taj Mahal bukan sebuah masjid, tapi istana yang dibangun oleh Shah Jahan, anak dari penguasa Jahangir, untuk istrinya, salah satu istrinya sebetulnya, yang sangat dicintai, yang meninggal pada saat bersamaan dengannya, yaitu Mumtaz Mahal. Dirancang oleh arsitek Ustadz Ahmad Lahot, sebetulnya bangunan ini tidak hanya sekedar bangunan tunggal, tapi melibatkan taman yang desainnya mirip sekali dengan taman Eropa. Anda bisa lihat bahwa tamannya sebetulnya sangat simetrikal, disusun atas bentuk petak-petak lahan yang berupa bujur sangkar yang pada akhirnya membentuk sebuah taman persegi panjang yang sangat luas dan sangat indah. Kecuali bahwa bidang-bidangnya tidak ada yang melibatkan bidang-bidang diagonal, taman ini sangat mirip dengan taman-taman Eropa. Kalau Anda lihat, simetri sebetulnya sangat diperhatikan di dalam desain istana Taj Mahal ini. Jadi kalau Anda melihat di sebelah kanannya ada bangunan pendukung, di sebelah kirinya pasti ada bangunan pendukung. Kalau di sebelah kanan ada minaret, di sebelah kirinya pasti ada minaret. Dan seluruh bagiannya sangat sama dan sangat serupa di kanan dan di sebelah kiri. Bahkan denahnya pun merupakan oktogonal-oktogonal atau persegi 4 buah yang digabung menjadi satu dan sehingga secara simetris terbagi atas utara, selatan, barat, dan timur. Anda bisa melihat ciri khas arsitektur India dari minaretnya. Minaret ini sebetulnya platformnya berupa segi 8, tapi menaranya sendiri berupa silindris yang menuju ke atas makin mengecil. Terbagi menjadi 3 bagian yang kira-kira sama tinggi. Di atasnya ada semacam gardu dengan kubah bawang dengan tritisan, atau kalau di arsitektur tropis Anda bisa mengenal bagian yang untuk menahan hujan. Itu kita kenal dengan tritisan. Ini khas sebetulnya dengan arsitektur India. Anda juga bisa melihat bahwa secara simetris dari keempat sisinya kita melihat sebuah gerbang yang sangat besar dan sangat tinggi. Dengan di bagian atas gerbangnya ada ceruk yang berupa seperti kubah bawang. Itu khas dari arsitektur Persia. Yang membedakan bangunan ini dengan bangunan-bangunan yang berciri khas Persia lainnya sebetulnya adalah bahwa kubahnya tidak seperti kubah Persia, tidak menggunakan kerangka. Jadi kubahnya secara struktur dan konstruksi masif, lebih mirip dengan bangunan-bangunan yang ada di Bizantin. Sebetulnya kalau Anda lihat secara umum bangunan-bangunan ini sangat berbeda. Masjid Demak, Masjid Ternate, dan Taj Mahal. Tapi Anda juga bisa lihat bahwa sebetulnya semua melambangkan semangat yang sama. Ada cinta terhadap agama, ada cinta terhadap kebenaran, dan sebetulnya seperti apapun arsitektur yang Anda inginkan hasilkan, sebetulnya ini adalah elemen yang sangat penting kalau Anda membuat sebuah bangunan religius. Warisan bangunan-bangunan Islam adalah sebuah motivasi untuk lebih memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Salam silaturahim.